Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pada sana dimanapun berada, kali ini yang membuat video tentang adat Minangkabau, di mana selama ko banyak sekali kita tidak tahu bahwa di mana letaknya adat Minang tu. Nah, itu yang banyak dari kita dan belum tahu, atau mungkin tidak tahu, atau mungkin tidak jaleh. Nah, kita hanya tahu adat Minang, adat Minang. Lantas adat Minang tu di mana letaknya? Nah, Iko kebetulan ambo menonton sebuah channel, yaitu channel Network Official YouTube. Beliau itu menjalang ketua Bundok Kandung Sumatera Barat, atau mungkin ketua Bundok Kandung Indonesia gitu. Bernama beliau adalah Putih Raudhatul Jannah Taib. Beliau adalah salah satu pewaris dari kerajaan Minangkabau. Nah, dari beliau itu dapat kita mendengar uraian beliau bahasa adat Minang tu berada di mana. Jadi itulah, mari kita simak di sana uraian beliau yang pertama sekali mengenai adat Minang berada di mana ya. Oke teman-teman. Limbago kaum itu atau limbago suku itu adalah limbago yang paling ketek. Adat itu bermain di situ. Sebab setiap orang itu punya suku, punya kaum. Jadi bisa analogikan kaum itu atau semacam atau suku semacam negara kecil. Jadi syaratnya ada kepemimpinan. Kurang sampai jini berampe. Nah, jadi ada itu berada di limbago yang paling ketek, yaitu limbago kaum atau suku. Jadi boleh kita ketahuan bahwa adat itu berada di setiap pribadi orang yang mengaku Minang ya. Di sini adat itu terletaknya. Jadi bukan di mana adat itu terletak. Adat itu terletak di dalam diri masing-masing kita. Nah, itu di situ terletak adat itu. Jadi selama kita cari-cari adat kemar di mana, tidak kabur subur lah. Baik, ada itu berada dalam diri kita. Jadi yaitu kawan-kawan tentang di mana keberadaan adat itu sendiri. Nah, kita masuk lagi ke yang kedua, pimpinan kaum Pak kok disabut nenek mama. Nah, dengar pula Pak kok disabut nenek mama ya. Kita dengar pula dari ibunda kita ko, bunda kandung kita ko ya. Mari teman-teman. Nang ketiga sako je pusako. Itu nang kampe masalah pewarisan. Jadi kalau awak lihat dari perempuan, bagaimana posisi perempuan di dalam adat. Jadi kalau ambo membuat acuan untuk memudahkan, karena ambo maja di Yunan kan ya. Jadi kalau majan sesuatu itu kan mesti ada sistematikanya, syarat-syarat ilmiahnya sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi ada untuk menjalin posisi laki-laki dan perempuan di dalam kaum penuntut perempuan lah, hak-hak perempuan, laki-laki dan perempuan itu seimbang. Apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan polisi. Apa yang bisa dilakukan polisi bisa dilakukan laki-laki. Seperti itu konsepnya. Tapi di orang Minang enggak. Ambo mambiak iko, kalau bahasa Indonesia iko hak milik ambo. Satu kata, hak milik. Iko punya ambo. Tapi di Minang enggak itu dah. Hak dan milik. Bagi dua kata tu. Contoh, gala sako hak laki-laki, milik perempuan. Baru gelar. Gelar baru. Itu kan sako. Ya. Pusako milik perempuan secara komunal, bukan pribadi ya.
tapi pengelolanya laki-laki. Nah, jadi Gala Sako nampunyo kaum berdasarkan siapa yang jadi pengulu, jadi manti, malin du balang itu dicari ranji kaum itu kan pedusi. Bantu awak ambo ni ande ambo ni ambo ni minimal 5 kali kate lah paling dah. Jadi semacam manajemen modern. Jadi bentuk Bang Nagari lah contoh awak di Sumbar gua. Pedusi ko owner. Inyo nan punyo sawah, ladang, rumah gadang, tapian tempat mandi, pandam pekuburan, Gala Sako, inyo punyo. Secara komunal. Kemudian nan berhak memakai gala tu laki-laki. Tidak boleh orang pedusi. Kalau ada pedusi Minang nama nuntik lo jadi pengulu, ceknya tidak ngerti nya di Minangkabau. Jadi itu dalam konsep seimbang dan berimbang. Jadi dalam misalnya siapa yang jadi pengulu, kalau dalam perusahaan modern, siapa yang mau jadi direksi dan mangke itu pemegang saham, owner, komisaris. Pedusi itu presiden komisaris kok. Inyo nan mangke nan memberhentikan direksi. Jadi di orang Minang secara modern manajemen ya. Perempuan itu presiden komisaris. Laki-laki itu direksi. Nah, jadi pengulu direktur utama, manti direktur administrasi, malin direktur agama, dubalang direktur keamanan, di bawah malim ada imam, khatib, bilal, kadi. Itu sistemnya. Jadi kewenangan perempuan non powerful tuh. Kalau seorang mempersiapkan siapa yang jadi pengulu, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin mamanya, nyo satu memberikan marwah martabat untuk nang jadi pengulu. Dari ketek itulah diatur tuh, makan tidak boleh piring sumbiang, tidak boleh makanan lelah diambil orang. Nanti itu orang ambo malam itu jadi rumah. Artinya tata keramanya dari kecil udah bahkan sejak dalam kandungan. Lah diatur tuh makannya tuh. Artinya kalau nyo dalam mengandung anak besi, biasa mintu lah datang tuh 3 bulan, bawa lah makan minum buah-buahan segala macam. Tuh anak lah dibawa mengecek, lah dianggap hadir. Itu nama menjujai dalam konsep Minang ya. Bentuk itu aponyo. Jadi kalau seandainya misalnya pengulu tuh membuat kesalahan, 2 kesalahan yang paling besar, pertama berzina, yang kedua membunuh orang. Itu pedusi Mande Soko tadi, bisanya mengecek, uang buka baju ang ajen ke dia. Itu kewenangan otoritas perempuan. Itu. Dan bisa lo melarang, menegur kalau pengulu salahnya. Apanya tidak boleh ada orang langsung kukunya dong. Tapi Mande Sako tadi, mungkin niniaknya, mungkin mandenya, mungkin neteknya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya sendiri, atau mungkin kemenakannya. Dan jadi Mande Soko di kaum itu. Soalnya kan Mande Soko itu institusi. Tapi adonan dijadikan juru bicaranya. Mungkin 10 Mande Soko itu akan mengecek ke 10-an itu akan mungkin. Tentu adonan dituan. Sebuah institusi. Itu kekuatan perempuan Minang itu betul itu. Misalnya seorang pengulu berzina, itu kulih otomatis tuh, tidak perlu dibarantian diumumkan. Kalau ada pun orang main bodatu, akhirnya orang itu bisa kan didando. Nanti itu dalam undang-undang. Tapi itu kan awak tidak tahu. Kekuasaan Bundo Kandung. Kekuasaan Bundo Kandung. Inyo yang menyeleksi siapa yang jadi pemimpin. Inyo yang mengawal pemimpin itu tidak boleh salah. Inyo yang menjaga marwah martabat di pengulu itu. Pengulu itu kan di sana laki-laki ya. Jadi lebih banyak kepada pembinaan dan pengawalan dan memberikan basis moral. Ketika Datuk mau jadi musyawarah tetap. Tapi inilah menurut Bundo Kandung. Jadi mande-mande itu bantu di Paguruyung lah, meninggal Sultan Taufik. Itu berkumpul kami dengan polisi-polisi. Saya calon. Calon ada itu seluruh laki-laki. Tapi setelah dicari mana punya kapasitas, punya leadership, punya macam-macam banyak lah nanti nilai. Artinya Bundo Kandung punya otoritas, standar nilai dan
dan yang mama pasti bertanya. Iya. Nah, ya. Nah, jadi bantu ambo lah waktu meninggal Dinda Taufik kan. Dan menobatkan adik ambo kan ambo. Ya. Ndak orang ndak elkam, ndak gubernur. Nam punya gala tu nam punya deka. Ambo nam punya, ambo nama lakean, ambo nama nyumpahnya langsung. Nah itu. Itu ndak paham orang. Kadang-kadang orangnya mangkik pengulu apa gubernur. Apa hubungan juga gubernur? Iya, iya. Tapi kalau gubernur itu datang, diberi inyo memberikan kata sambutan itu boleh. Iya. Tapi kalau inyo malaken salu atau elkam, tidak ada hubungan. Iya, iya. Apalagi elkam. Dan tante nanti nobat apa mengubucuk lah. Ya. Elkam kan tidak lele dawat tepungluannya. Jangan elkam sumbale. Ketuakan saja di kampung. Tidak bisa dia kepala kaum. Ya, kepala kaum. Nam punya gala itu di kaum. Kewenangannya di kaum. Iya, iya. Nah, baik itu di sana. Sampai di situ bisa kita pahami bahwa mangko banamo nini mama pemimpin kaum itu adalah memang seorang mama itu adalah kakak dari ibu atau adik dari ibu gitu ya. Tapi nen maangke nen punya gala sako itu adalah bundo sambundo atau soko, bundo soko. Nah, itu ada nini lo de mama tu atau nini lo de ibu awak. Nah, tu yang punya gala soko. Jadi nini mama itu yang menentukan siapa-siapa yang kama mangku jabatan pemimpin kaum itu. Itulah sejatinya nenggala nini mama itu. Jadi nini mama memang secara lurus makna artinya itu mama itu punya nini nini bayan dia teh ibunya berarti dua kali dia tehnya, 3 kali dia tehnya itu ibu soko dari si mama atau dari ibu awak. Maka disitulah namanya nini mama. Jadi seorang pemimpin kaum ditentukan yang membawa gala pimpinan kaum itu adalah oleh ibu soko. Ibu soko itu adalah sebuah institusi di kaum. Nah itulah mangkonya banamo nini mama pimpinan kaum itu. Jadi bukan si laki-laki atau si mama itu sendiri dan ingin memimpin kaum, tidak. Si mama itu sendiri ditentukan oleh ibu soko atau nini dari mama itu yang menentukannya jadi pemimpin. Makanya kekuasaan penuh ada di nini mama. Jadi ini membawa gala yo mama, tapi kekuasaan penuh ada di nini atau ibu soko. Jadi itu di Minang Kabau cara perbedaannya. Jadi ini membawa gala laki-laki seorang mama, tapi si mama itu dilakikan kayaknya sebagai pemimpin kaum. Siapa melakiannya? Itulah ibu soko. Di kekuasaan penuhnya ada di ibu soko atau sambundo kandung. Nah itu makanya bernama nenek mama. Jadi nenek mama itu kekuasaan penuhnya ada di ibu soko. Ibu soko lah yang mengelola, yang memaga, yang merawat, yang menjaga marwah si mama itu dalam memimpin kaum. Nah, itu mengubah nama nenek mama. Nah, jadi bukan sembarang-sembarangan saja. Jadi ya, nenek mama adalah yang membawa gala sako kaum dan diagih atau yang dilakikan dari ibu sako kasih mama. Nah, itu makanya bernama nenek mama. Nenek mama itu adalah kekuasaan penuh. Siapa yang nenek mama yang berkuasa penuh itu adalah ibu soko. Nah, begitu di sana. Nah, jadi lah dapat kita jawabannya bahwa mangko bernama nenek mama pemimpin kaum. Nah, itulah asal usulnya. Bahasa nenek mama itu adalah ibu soko yang kekuasaan penuh. Dia membawa gala ya mama. Nah, tapi
Mama itu membawa gala dek dilakian dek ibu soko. Ini yang punya gala itu adalah ibu soko. Nah, jadi itu makanya nenek mama. Jadi nenek mama itu adalah kekuasaan. Nah, nenek mama itu adalah kekuasaan, bukan dari si mama itu sendiri, bukan. Jadi nama penghulu itu adalah ibu soko dari kaum, ibu soko dari suku. Nah, itu kira-kira itulah yang nenek mama, dan disitulah maka berasa bernama nenek mama pimpinan kaum itu. Ya, sampai di sini videonya teman-teman. Semoga kita memahami tentang lika-liku adai kita Minangkabau. Terima kasih banyak teman-teman. Kita bersama lagi di lain pembahasan dengan topik yang sama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.